Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami, MK Motivasi Channel. Kumpulan video motivasi dan inspirasi kehidupan. Menangani komplain konsumen dengan baik. Dalam segala hal, kita pasti pernah menghadapi suatu komplain atau ketidakpuasan orang lain ataupun dari pelanggan. Padahal, kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, yang paling kita kuasai atau yang paling kita pahami. Namun, terkadang masih ada saja yang merasa tidak puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Pembahasan kali ini adalah kebalikan dari konten-konten sebelumnya yang membahas bagaimana kita menegur orang dengan bijak. Namun, untuk kali ini kita membahas bagaimana kita menanggapi teguran atau komplain dari orang lain dengan bijak. Dalam setiap pembahasan selalu kami berikan contoh kejadian yang sering kita alami di sekitar kita. Berikut ini adalah suatu contoh cerita yang menarik untuk disimak. Pastikan tonton sampai akhir biar tidak gagal paham ya. Suatu hari ada seorang pelanggan setia sebuah toko baju yang mengalami ketidakpuasan terhadap barang yang dibelinya. Baju yang dibelinya setelah dipakai satu kali mengalami sedikit perubahan warna karena luntur setelah dicuci untuk pertama kalinya. Maka dari itu, dia berniat mengajukan komplain ke toko tempat dia baju tersebut. Dan didatanginya satu pelayan toko yang waktu itu melayaninya dalam membeli baju tersebut. Dan dikatakannya bahwa baju yang dibelinya beberapa hari yang lalu mengalami luntur warna dan membuatnya tidak senang hati. Sewaktu berusaha menjelaskan pokok keberatannya, si pelayan toko selalu memutus pembicaraan dan tidak memberinya kesempatan bicara secara tuntas. Pelayan toko tersebut mengatakan dengan nada yang kurang menyenangkan bahwa toko ini sudah menjual ribuan potong baju, tetapi baru kali ini ada yang komplain seperti saat ini. Di tengah pembicaraan tersebut, pelayan lain datang menghampiri dan mengatakan bahwa semua pakaian berwarna pada permulaan memang ada luntur sedikit dan kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan hal itu. Apalagi untuk harga pakaian yang segitu. Permasalahannya ada di pewarna pakaian tersebut. Maka bukan main marahnya si pembeli pakaian tersebut dengan tanggapan dari para pelayan toko tersebut. Pelayan pertama telah meragukan kejujuran penjelasannya karena tidak pernah ada komplain semacam ini karena sudah menjual ribuan potong baju seperti itu. Pelayan kedua mengatakan seolah-olah si pembeli tidak ada uang untuk membeli baju yang harganya lebih mahal dari ini. Saat itu, si pembeli tersebut benar-benar marah dan kecewa dengan toko tersebut atas barang yang dijualnya dan tanggapan serta pelayanan dari para pelayan toko tersebut. Saat itu, kebetulan lewat sang kepala bagian toko yang sangat paham akan perihal barang-barang yang dijualnya.
Karena kehadiran sang kepala toko itulah, maka hilanglah amarah si pembeli tersebut. Apa yang telah diperbuat oleh sang kepala toko tersebut? Sebelum kita lanjut, bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya untuk kedepannya. Kembali ke cerita. Yang dilakukan sang kepala toko adalah sebagai berikut. Mulanya, dipersilahkan si pembeli menceritakan apa yang menjadi keberatannya. Dari awal sampai akhir, sang kepala toko tidak menyela atau memotong sedikit pun pembicaraan si pembeli. Kemudian, setelah si pembeli selesai menceritakan semua keberatannya, dan dua orang pelayan toko itu memberikan penjelasannya juga, maka kepala toko itu berunding dengan si pembeli dengan dasar pendirian si pembeli. Diakuinya bahwa baju yang dijual ke pembeli tersebut memang luntur, dan dikatakannya bahwa tokonya tidak akan menjual barang yang sekiranya akan menimbulkan kekecewaan dari para pembelinya. Dikatakannya pula bahwa sang kepala toko tersebut tidak tahu apa yang menyebabkan keberatan si pembeli, dan dengan senangnya dikatakan apa yang bisa diperbuatnya dengan baju itu. Apa yang diinginkan si pembeli tersebut tinggal mengatakannya lagi pada kepala toko tersebut. Beberapa menit sebelumnya, si pembeli ingin mengembalikan dan melemparkannya ke pelayan toko tersebut. Namun, sekarang si pembeli hanya ingin menanyakan apakah luntur baju tersebut hanya sementara waktu, atau kira-kira apa yang bisa diupayakan untuk tidak luntur lagi warnanya. Sang kepala toko mengusulkan bahwa agar baju itu dipakailah dulu selama seminggu. Kalau masih terus luntur warnanya, silahkan antar ke toko, dan sang kepala toko berjanji akan menukarkan sesuai dengan keinginannya. Dengan dada yang lapang, si pembeli meninggalkan toko tersebut, dan seminggu kemudian dirasakannya bahwa baju tersebut bagus, tidak luntur lagi, dan menyenangkan hatinya. Maka kembali lagi kepercayaannya pada toko tersebut, dan toko tersebut tidak kehilangan salah satu pelanggan setianya. Seminggu kemudian, pelayan toko yang terlibat percekcokan dengan si pembeli dipindahkan ke bagian ekspedisi. Orang pengiri hati, bahkan penyengit atau pemarah sekalipun, pasti akan menjadi tenang dan tentram hatinya jika menghadapi orang yang sabar dan suka menaruh perhatian yang tulus. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Next, akan kita bahas lagi cara menangani komplain dari pelanggan dengan kondisi yang berbeda, yang tentunya lebih menarik lagi untuk disimak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, komen positif, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.